Halo semuanya, selamat datang di Rudal, ruang dialog di mana gagasan diuji bukan disembah. Ini yang sebetulnya bukan kontradiktif sih menurut saya. Tetapi ini adalah bagian dari pembuktian. Contoh seperti wanita yang pejinah, taruh dia bahasanya bukan dia PSK gitu ya. Nah, dia itu memang penjual diri gitu ya. Nah, tapi kemudian manehanana teh di akhir hidupnya dilalah nyelamatkan anjing ku air yang dia kasihkan ke anjing, bukan untuk dirinya, sampai akhirnya dia meninggal gitu. Dan wanita ini ternyata di akhir surga. Sekilas bang, teu adil tan. Dia melakukan dosa zina, yang satu melakukan dosa membunuh. Diampuni, iya diampuni dua nana. Ya artinya maksud saya di dunia dan dia akan mendapatkan balasannya di dunia dengan kesengsaraan yang akan dia rasakan. Kesengsaraannya pasti ke mental, gitu, pasti ke mental kesengsaraannya. Tapi bagaimana akhirat? Allah akhirat urusan aku, karena aku penguasanya. Ya. Gitu. Namun makanya saya butuh dalil, Mang. Secara konsepnya saya diterima aja. Apalagi secara umum gitu lah. Apalagi secara umum. Kahati. Tapi kan yang barusan itu dalil, bro. Itu kahati kurang. Gini. Bukan dalil. Karena terbantahkan dengan dalil yang tadi Bang Harun teh bahwa aya dosa anu dibayar tunai. Betul, tapi kan ada cerita dosa anu teu dibayar tunai. Aya dosa anu cerita anu membunuh teh. Itu hadis, maaf. Itu hadis itu mudzarin. Statusnya hadis itu masih diragukan apakah itu hadis sahih ataupun enggak gitu kan. Mana tuh yang tadi yang diceritakan anu membunuh teh. Apalagi konsepnya kalau tadi Nabi mengatakan itu Nabi Muhammad, itu dalam redaksi hadis tidak disebutkan Nabi Muhammad, itu hanya seseorang gitu kan. Artinya kan memang tapi memang banyak versi itu hadisnya, beberapa riwayat. Tapi konteksnya gini. Tapi famousnya itu terkenal itu hadis. Banyak gitu ada. Tapi memang itu diperbincangkan dalam bahasa itu yukol gitu kan. Di perbincangan itu masih ragu-ragu statusnya gitu. Cuma saya gini. Apakah kata diampuni itu terlepas dari konsekuensi hukuman? Contoh, seorang membunuh di dunia. Kata pelakunya, saya mengampuni, saya maafkan, bebas tidak hukumannya? Penjara harus dijalani tidak? Dijalani. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Allah mengampuni, nanti kelak dijalani juga tidak siksaan itu? Kalau Allahnya sudah mengampuni mau tidak kan? Kayaknya gini, karena catatan seseorang itu dia ada catatan kebaikan, catatan keburukan, dan catatan keburukan pun dia harus bertanggung jawab kalau buahnya kan di akhirat gitu kan. Kalau dia berbuat dosa berarti kan siksa. Cuma jadi pertanyaan, setiap orang akan menjalani proses itu. Tapi kan orang bakal di akhirat bakal tanya, ya Allah kenapa itu? Iya. Kenapa nih? Kudu gitu-gitu amat. Gini. Kan Abi udah minta ampun. Proses secara janji itu harus ditegakkan. Mungkin saja dia masuk ke kategori neraka, maka bahasa kan gini. Tanya ke makanya pakai pil madi pil mudore ya tak nyebutkin ke surga nah. Apa? Enggak tahu dah. Dakhala jannah atau yadkhulul jannah? Dakhala jannah. Oh ya dulu jannah. Ya dulu jannah berarti pil mudore. Jannah kan neraka heula ke surga. Oh iya. Kalau dakhala jannah mau ke neraka heula, ke surga langsung. Oh iya dakhala jannah. Itu kan? Iya. Ya dakhalul jannah akan masuk surga. Karena neraka heula mah. Karena neraka heula pasti. Karena neraka heula kan kayak ke surga. Jadi konteks bahasana pakai fi'il madi itu pasti surga. Tapi ilmu dore ke surga. Namanya aku nyimpang heula ka neraka. Allah ngeprank atuh gitu. Bukan ngeprank, man. Tapi prosesnya seperti itu. Oh iya, siap. Cuma memang gini, dalam tafsirnya gini. Ada orang yang prosesnya memang dia harus ke neraka dulu, tapi karena Allah mengampuni, maka adab siksa itu dia tidak akan merasakan sakit. Tapi dia harus ke sana dulu kan proses. Oke. Diibaratkan iya administratif lagi.
Kalau ada barang berharga emas Hmm. dikotori dengan berbagai macam lumur, kotoran, lumpur Iya, gitu kan ya. Apakah emas itu berharga? Iya benar. Benar, oke, Berharga. saya baru kepikiran dia masuk neraka, tapi nggak ada kan yang ngomong bahwa dia merasakan deh. Itu rasanya. Benar. Ternyata logis Itu tuh, mungkin deh. rasanya. Ya sangat mungkin. Karena Sangat gini, mungkin. konsepnya dari sisi bahasa, Ana melihatnya dari sisi fi'il madi dan fi'il mudhari'nya. Iya. Kalau fi'il mudhari' Hmm. itu pasti neraka heula, baru ka surga. Benar. Menyebutkan fa'aba setiap orang itu masuk neraka pakai fi'il madi, fi'il mudhari'. Apa? Ya. Dahulu Ya dahulu Ya, jangan dahulu pakai jangan. fi'il mudhari'. Oh iya. Menunjukkan ke surga. Ngan wae neraka. Neraka heula. Gitu. Makanya Nabi mengatakan, Iya. makanya mengatakan, coba teangan bisi aya nu masih kene tauhid la ilaha illallah, tewakan cokot ti neraka asupkeun ka surga. Eta teh ya dulu jangan, gitu teh bukan dahulu jangan. Jadi dalam keterangan ini Itu. orang butuh nawiya sholat berarti. Tapi Supaya bukan maksud mengajarkan. nggak ngerasa di prank ya. Tapi kieu Mang, coba geura buka Maharun. Orang pernah baca di Al-Qur'an bahwa pahala dan dosa itu tidak menurut ulama gitu, tapi menurut ketentuan Allah. Oh iya dong. Iyalah. Makanya begini bro, kan ayat apa dan yang emang anu ngabuskeun kamu ke surga jeung ka neraka teh pedah ku amalan. Saya teh kepikiran ke itu sebetulnya mah. Salah satu ya tanya. Emang anu memasukkan kamu ke surga tuh pedah dengan amalanmu? Kan bukan. Tapi kan dengan kuasa dan keridoanku, Rahmat lah menurut Nabi. rahmatku Ya. kan, gitu betul tuh tadi. Iya. Ada kan hadis itu Iya. bahwa artinya gini, amalan itu pada akhirnya tidak berarti bro. Yang berarti itu adalah rahmat Allah. Kumaha tadi. Rahmat itu akan keluar karena Amal. Oh iya. Iya, maksudnya gini, rahmat Allah itu betul dan Iya. dia itu ada, tapi Iya. kan tidak juga pada akhirnya orang menyangkanya bahwa orang abus ke surga teh karena itu. makanya Nabi mengatakan setiap orang itu masuk surga kan, Nah, kecuali yang yang nggak mau. yang nggak mau itu siapa? Menolak. Yang mau itu siapa? Anu orang kafir. Berarti selama orang itu mengikuti jejak Nabi dan Rasul, Hmm. perintahnya dilakukan, larangan dijauhi, kemungkinan besar rahmat Allah ada. Tapi bagaimana kalau dia mengikuti jejak setan, kira-kira rahmat Allah turun mah? Oh, Artinya rahmat turun pun tetap konsepnya kepada amal soleh. Karena kenapa ditunjang dari berbagai macam Quran, ayat Quran dan hadis. Kalau nggak salah ya selalu orang mengatakan dalam sisi bahasa menerangkan jurnal kaitunya wa amilus sholihah wa aqimus sholah. Artinya kan perbuatan baik yang harus diperbuat. Barulah rahmat itu turun. artinya kunci utamanya bro, berarti kan adalah aplikasi perilaku amalan itu sendiri kan pada akhirnya Iya. mah anu jadi Iya. utama nah kan gitu bro. Iya. Nah saya melihat bahwa untuk saat ini terjadi ketimpangan dari pengertian ketika orang itu dalam tanda kutip jatahnya saya nggak tahu kudu minta hampura apa tidak ya. Ketika dia itu akhirnya jadi ngudag pahala terus. Jadi misalnya saya sholat tahajud, karena orang dapat pahalanya dan kemudian sholat rawatib, kemudian sholat sunatnya, kemudian dia saum Senin Kamis dan sebagainya. Wah sampai kan dia tuh anu diudagna itu adalah pahala lah. Saya tidak menangkap itu salah, tetapi ketika yang dikejar oleh dia itu adalah pahalanya, itu oke. Itu adalah sebagai tidak melanggar lah itu mah. Itu harus ada alasan untuk itu. Tetapi yang utama dari situ seringkali pada akhirnya dia abaikan. Contohnya, ketika dia ahli tahajud, ahli sholat, ahli puasa, tetapi tetanggana teu dahar, bro. Jadi dikamanakeun, makanya saya nyambung dengan ayat yukadzibu biddin. Orang itu dia sebenarnya teu boga agama ari kitu mah. Sambung lagi dengan hadis Rasulullah. Kumaha cenah? Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan seseorang aktsaru yadkhulul jannah? Siapa orang yang paling banyak memasukkan orang ke surga? Kelompok orang yang mana, kata sahabat itu? Itu yang bertanya kan
orang Badui lah. Ah. Kalau orang Badui mah pikirannya teh rada tarajam gitu pertanyaannya. Kritis. Orang lain kan tidak terpikir. Orang Badui bertanya, ya Rasulullah, kelompok orang yang bagaimana yang banyak memasukkan orang ke surga? Jika orang cara mikirnya Baduy bisa. Nah, terus Rasul mengatakan dua kan? Ah. Fattaqullah wa husnul khuluq. Tuh. Jawabannya yang tadi. Kalau fattaqullah itu perbuatan, artinya fardu ain, Baru lain. syariat yang dilakukan, Ya. ya, Ah. gerakan badan yang Iya. dilakukan, wa husnul khuluq, buah dari apa yang telah dia lakukan dari ketaatan itu. Hah? Gitu. Ya. Artinya tidak, konsep Anda begini. Apakah bisa orang masuk surga rajin sholat, sauna rajin, tapi itu tadi kayak tim piatu hari-hari, akhlak tidak baik, kainung bapak durhaka, bisa termasuk surga nggak? Ya. Mun geus aya nu mama tuh bisa. Manis kuli wali-wali baik ka. Enggak, maksudnya jadi Bersyukurlah kepadaku. konsep yang hadis dua yang tadi bisa tidak dipecah satu. Takwa kepada Allah. Oh, ente kudu dua nana. Nah, kalau duanya berarti harus sama. Harus dua nana, harus paripurna, Bro. Gitu. Harus paripurna. Dan artinya itu kan inti dari beragama itu kan itu sebetulnya Itu. kan. Jadi tidak Amin, hanya Muhammad. dia Jadi kelihatan memang- fisik dia rajin sholat, rajin zakat, rajin saum gitunya. Kalau udah mau asar, mending di-cut dulu. Tapi saya butuh kesimpulan dulu nih dari obrolan dia kumaha tah? Dari Mang Ramdan heula lah. Kesimpulannya sebetulnya adalah banyak orang yang dia itu bahasa mudah nama dia tuh mencari darul akhirah, tetapi dengan perspektif yang berbeda. Perspektifnya mencari darul akhirah itu adalah perspektif dia melakukan kesakralan, tetapi pada akhirnya dia berhenti di situ dengan menafikan inti dari bagaimana agama itu pada akhirnya membumi. Itu agama membumi itu maksudnya dia di keseharian dan sebagainya. Nah, berhubungan dengan pahala dengan dosa, sebetulnya masih dengan banyaknya juga bukti bahwa keabstrakan dari pahala, abstrak dari dosa gitu ya. Memang pahala dan dosa itu sendiri Allah memberikan balasannya di dunia, tidak ngahutangkeun, dan termasuk ditambah nanti di akhirat dia juga akan mendapatkan ajruhum inda rabbihim. Dia akan mendapatkan maghfiratu minallah, itu wafatun qarib. Dia akan juga mendapatkan kebahagiaan juga di akhirat. Artinya memang dunia dengan akhirat itu juga nyambung. Kemudian juga pahala yang dia lakukan dia akan mendapatkan, dia akan merasakan. Nerakanya juga akan dia rasakan juga. Dosa juga akan dia rasakan juga di dunia dan di akhirat gitu. Nah, kenapa pada akhirnya saya ngobrolkan tentang ini? Kebayang begini Tad sebetulnya mah. Kebayang ketika ada orang yang dia melakukan kejahatan, taruhlah misalnya dia itu mencuri. Kalau misalnya dipikir dia adalah kalau orang tobat, aku tobat ke beres kan gitunya, jangan lama aman lah gitunya gitu pikirannya. Nah, dia itu nanti lamun tidak dengan ada kata-kata bahwa dia akan mendapatkan balasannya, dia mungkin tidak akan ada kekhawatiran yang berlebih. Yang penting mah orang lihai. Yang penting mah melakukan dosanya itu toga pagi. Namun kapangi parah. Namun orang maling kapangi ya udah modar gitu. Tapi lamun teu kapangi aman kan gitu. Jadi ada kata kuncinya itu. Nah, lamun orang melakukan korupsi aman lah. Korupsi mah kalem we. Da engke oke lamun rada kakolotakeun malah orang tinggal tobat lah gitu nya. Itu pikiran-pikiran terlalu naif sama itu. Tapi banyak yang begitu, Bro. Banyak orang yang dia itu melakukan kejahatan dan dia tidak sadar bahwa dia melakukan kejahatan hanya karena Kesimpulan, tapi kada dibahas deh kesimpulan. hanya karena dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu bisa selesai dengan pertobatan. Gitu. Maksud saya itu. Coba lah misalnya ente kade melakukan kejahatan, balasannya di dia keneh loh. Plus akhirat.
Namun karena dia merasakan bahwa kalau lah di dunia mah henteu, seperti mah lihai, dia salah. Padahal mah di dunia dia akan mendapatkan balasannya. Saya mah secara pribadinya tertarik gitu tak untuk hayang ngerti maksud Mang Ramdan, kerangka berpikir Mang Ramdan itu masih gitunya sampai menyimpulkan bahwa dosa dan pahala itu diberikan cash di dunia gitu. Karena kira lamun misalkan bisa dibuktikan ya secara dalil bisa dibuktikan ada gitu ya, di sana ada rasanya ada bakal membantu orang sadar gitu. Pertama, lamun anu keur berusaha ya karena pahala itu diberikan di dunia, maka dia akan maksimal usahanya teh. Benar tuh. Dan begitu pun masalah dosa karena dia, tapi masalahnya orang santai karena dosa. Itu dia, karena di dalam pikirannya ada mainframe. Pahala aja. Karena ketika dia dosa, mainframe-nya dia orang bisa tobat. Itu masalahnya. Menarik kan? Ya menarik, cuman terlalu panjang gitu. Terlalu panjang. Jadi orang pribadi orang can ngumpulkeun data bener tentang hal itu. Anu bisa diadukeun jeung pikiran Mang Ramdan can bisa. Nah, cik akhirnya menurut saya bahwa mending gimana ya udah kesimpulannya gitu banyak. Ya mah konklusi Tan. Mungkin ada dua catatan apa yang tadi dibahas oleh Mang Ramdan gitu ya. Konsep yang pertama, apa yang disampaikan oleh Sadam Mang Ramdan ketika konsepnya itu bersifat umum, itu bisa diterima gitu kan. Kenapa? Karena tadi tidak ada batasan syar'i kan. Itu bisa diterima. Tapi ketika sudah konteksnya kepada batasan syar'i, maka ini jelas akan lebih bisa dipahami konsep yang tadi itu. Terus yang kedua, apa yang kita lakukan di dunia ini, baik itu pahala ataupun dosa, itu hanya sekedar ukuran di dunia. Karena kaitan dengan berbuat dosa dan berbuat kebaikan, jelas itu Allah sudah menetapkan balasannya gitu ya. Termasuk ketika ada seseorang yang berbuat dosa, lepas dari hukum di dunia. Apakah itu lepas? Tidak, karena itu akan dijadikan pengadilan hukum yang kedua kelak di yaumil qiyamah gitu. Artinya kalau konsep tadi Mang Ramdan dikatakan itu sudah lepas, ini berarti bisa terhapus pemahaman itu. Artinya jelas ketika dia balasan di dunia dia akan mendapatkan seperti itu, tapi jangan lupa nanti di akhirat pun tetap akan ada balasan itu. Kalau konsep secara umum bisa diterima, setiap dosa kebaikan akan dibalas di dunia, ya bisa diterima. Kalau secara umum kita memahami, tapi kalau dalam konsep syar'i harus ada batasan, ya betul. Tapi kaitan dengan apa yang terjadi di dunia, terus tidak sesuai dengan aturan syariat, belum terbalas oleh syariat, belum terselesaikan oleh syariat, maka ini akan ada pengadilan terulang kelak di yaumil qiyamah. Ya kesimpulannya seperti itu. Nanti kalau dibahas panjang lagi, maka panjang doi, bukan kesimpulan hari panjang doi. Harinya seperti itulah gitu. Karena saya membutuhkan konklusi itu, karena itu kan anu can kajawab. Anu can kajawab di saya itu adalah kumaha darul akhirat gitu. Darul akhirat kumaha? Ya, itu yang menjadi pembatas ya. Tapi sih orang kayaknya sejujurnya orang berharap bahwa bakal ada argumentasi yang lebih ekstrim gitu dari Mang Ramdan tapi sebenarnya soal konsep dosa di dunia dan pahala di dunia. Enggak, Mang. Kalau dipandang oleh orang-orang biasa, konsep Mang Ramdan ini ekstrim sebetulnya, Mang. Kalau orang memandangnya yang umum itu ekstrim pemahaman seperti ini. Ekstrim sebetulnya. Makanya nanti berharapnya lebih ekstrim. Oke, sekarang Mang Harun mau menambahkan lebih ekstrim mah off the record. Oke, Mang Harun Jadi menambahkan ada 2 poin yang saya catat ya tadi, berawal dari pertanyaan apakah dosa dibalas di dunia kan gitu ya. Jadi ada yang bisa, ada yang plus nanti di akhirat kan gitu. Sebagaimana hadis menerangkan yang tadi, kalau seandainya iman, takwa, terus husnul huluk ya. Satu lagi menyempurnakan wudhu itu. Jadi tidak hanya menyempurnakan wudhu, sebenarnya kita kan sifat Allah kan Ghafurur Rahim, dihampura dosa. Seperti kan ngeprank atau adil kan cek Mang Ramdan tentunya kita sakit dosa sagunung kita dihampurakan gitu.
rek nyolonong ka neraka entong cenah mana geus dihampura. Jadi hadisna gitu, jadi hanya sekedar hanya sepele menyempurnakan wudu kan gitu. Nah, terus kalau yang gugur di dunia ada berapa poin juga kan begitu. Seperti kiparat. Kiparat. Nah, kiparat berarti kan Kiparat. ada yang hanya di dunia kumpul, ada yang nanti terus di akhirat kan gitu. Contoh kalau misalkan orang berzina terus diranjam kan gitu. Diramdat. Diranjam. Diramdan kan gitu. Apakah dosanya beres atau nanti anggar cenah disiksa di akhirat kan gitu. Pereng deh ya Enggak, teman. itu mah Pereng deh. itu mah Pereng. bersih. Bersih. Iya, berarti kan yang tadi kan gitu. Artinya di dunia kayak nges beres kan. Beres. Iya, kan Tapi begitu. maksudnya tadi Sadarul, Iya. kalau yang di dunia itu Kurang beres itu. sesuai dengan syar'i. Oke sobat-sobat, karena tadi videonya terpotong, Pasti. baterainya habis, jadi closingnya nggak ketek. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat.